Saya mengharapkan saudara semuanya di rumah jaga kesehatan dan jangan kerumunan, jangan sering meeting, jangan kemana-mana. Kalau bisa ya, marilah kita ingat Tuhan Yesus adalah Tuhan yang baik ya. Dia tidak pernah meninggalkan kita sendirian ya. Oke, hari ini kita akan baca firman Tuhan dan sebelumnya itu kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas hari yang indah ini. Berkatilah kami dan Tuhan jagalah kami dan berikanlah hikmat untuk hamba Engkau yang akan menyampaikan firman Engkau. Kami semuanya yang dengar, yang menyampaikan, Tuhan Engkau kuatkan. Dalam nama Engkau Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara sekalian, kadang-kadang kita jadi anak Tuhan. Kita sering bingung. Di mana Tuhan saya? Waktu saya susah, kenapa Tuhan tidak jawab saya? Waktu saya stres, kenapa Tuhan jauh? Saya tidak merasakan Tuhan itu ada. Di dalam pandemi ini, jutaan orang kehilangan pekerjaan. Jutaan orang stres karena usahanya goyah. Hari ini kita lihat dan dengar firman Tuhan di Yesaya 41 ayat 10. Sebab aku menyertai engkau, janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Saudara sekalian, inilah janji firman Tuhan bahwa Dia akan menyertai kita. Janganlah kita bimbang. Inilah janji Tuhan yang begitu luar biasa. Jangan kita dibohongi si iblis. Kerjaan si iblis adalah supaya kita goyah. Kerjaan si iblis adalah supaya kita sadar dan dia mau kita merasakan Tuhan itu tidak ada. Dia mau kita bingung. Dia mau kita kecewa dan dia mau kita menyerah. Tapi firman Tuhan sekali lagi janji kepada kita, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Iblis akan menaruhkan negative thinking. Tuhan kamu di mana? Iblis akan menaruhkan ketidakpuas terhadap suami istri. Kenapa suami saya begitu? Kenapa istri saya begitu? Kenapa anak saya begitu? Kenapa suami saya begitu? Kenapa orang tua saya begitu? Banyak sekali negative thinking yang dia akan taruhkan supaya kita tinggalkan Tuhan. Supaya kita punya iman goyah. Marilah saudara sekalian, kita harus mengucap syukur kepada Tuhan Yesus. Bahwa Tuhan yang kita sembah tidak pernah meninggalkan kita. Sekali-kali pun tidak. Dia adalah Yehova Sama, Tuhan yang maha adil. Pada suatu hari saya kecewa sekali dan juga capek sekali dan juga down sekali. Dan iman saya goyah. Dan saya dapat telepon dan istri saya mengatakan mau kunjungin orang di ICU. Ya sudah, saya kunjungin. Biasanya pendeta harus kunjungi orang yang sakit. Waktu saya dan istri saya jalan di ruangan ICU, padahal iman saya goyah. Ya, capek, tetapi sesudah berdoa buat jemaat yang sakit di ICU itu. Waktu saya jalan keluar dari ruangan itu, saya lihat ke kiri, saya lihat ke kanan. Ada yang masih muda, sudah pakai ventilator. Ada yang sudah parah, umurnya gak terlalu tua. Dan di sana saya seperti diingatkan Tuhan bahwa saya harus bersyukur kepada Tuhan Yesus. Kita dalam keadaan sehat. Ini teman-teman kita di ICU sudah tidak bisa nafas dengan benar. Karena itu, sesudah keluar dari ICU itu, saya bukan lemah, justru mengucap syukur kepada Tuhan bahwa Tuhan begitu baik dan Tuhan tidak pernah meninggalkan aku. Marilah saudara sekalian, jadi seorang Kristen yang pegang janji firman Tuhan. Jadi seorang anak Tuhan yang mempunyai pengharapan hanya di dalam Dia. Jadi seorang anak Tuhan yang jangan cengeng. Jadi seorang anak Tuhan supaya kita punya iman hanya di dalam Kristus. Dia menyertai kita. Dia akan membantu kita. Dia tidak jauh. Tidak jauh. Sama sekali tidak jauh. Ada seorang anak muda di Korea. Di Korea, di Taiwan semuanya sama, umur 20-an lebih, sesudah selesai SMA atau kuliah diwajibkan
untuk menjadi tentara ataupun dilatih menjadi tentara 2 tahun. Nah, anak muda ini adalah seorang Kristen yang luar biasa. Cinta Tuhan, percaya kepada Tuhan, dan imannya kuat. Dan dia tahu bahwa janji Tuhan itu tidak pernah bohong. Dan dia berapi-api melayani Tuhan. Tetapi di camp, di sekolah, di kuliah, maksudnya di tentara, di campnya itu, dia tidak bisa sebebasnya. Terus suatu hari, kakak kelas dia dan juga senior memaksain anak-anak muda, anak-anak yang baru masuk ke camp ini, yang freshman, untuk melakukan sesuatu apa yang mereka mau. Adik kelas mereka ini yang baru masuk freshman ini melakukan. Ada yang push up, ada yang lari, ada yang nyanyi. Dan ketemu anak ini, mereka 10 lebih senior dia, memaksa dia nyanyi. Dan anak ini seorang anak yang saleh dan taat kepada firman Tuhan. Dan dia tidak bisa nyanyi lagu dunia. Dia hanya bisa nyanyi lagu rohani. Dan mereka paksa dia nyanyi. Di dalam kesedihan dan kestresnya itu, dia berdoa dalam hati, Tuhan, saya bisa nyanyi lagu apa? Saya kan hanya tahu lagu rohani. Dan suaranya saya bukan suara yang bagus. Masa suruh saya nyanyi? Tetapi Roh Kudus begitu tegas menggerakkan, nyanyi, jangan khawatir. Anak ini akhirnya nyanyi satu lagu, yaitu bahwa serahkanlah segala kekhawatiranmu di tangan Tuhan. Jangan kamu takut, karena Tuhan tidak pernah meninggalkan kamu. Dia nyanyi lagu ini dan dia dengan teriak. Dan semua orang atasan dia itu mau ketepuk kepala dia, mau pukul dia dan caci maki dia. Masa kamu nyanyi lagu-lagu Yesus? Di sini tidak ada gereja, nggak ada agama, jangan kamu nyanyi. Dia bilang, saya nggak bisa nyanyi yang lagu. Nyanyi lagi lebih keras. Mereka pukul dia lagi. Tiba-tiba ada suara yang dari belakang bilang, berhenti. Rupanya yang teriak berhenti itu adalah ketua. Dengan kata lain, dia adalah jenderal untuk camp itu. Dia di kamar sebelah, dia dengar lagu ini. Dan dia keluar dari kantor dia. Dan dia lihat anak itu dipukul dan tetap nyanyi lagu itu. Dan dia teriak, diam. Dan dia panggil anak itu. Dia bilang, hai anak muda, kamu berdatang ke camp ini. Saya mau tanya boleh nggak? Dia bilang boleh. Apakah benar lagu yang kamu nyanyi itu, kalau serahkanlah segala kekhawatiranmu, bahwa Tuhan pasti akan membantu? Anak muda itu bilang, iya Tuhan, yes sir. Tuhan Yesus yang saya sembah itu, dia adalah Tuhan yang maha ada, maha kuasa. Kalau kita serahkan kekhawatiran kita, masalah kita, dia sanggup menolong kita. Dan akhirnya jenderal ini diinjilin, menyampaikan firman Tuhan. Jenderal ini nangis. Kenapa dia nangis? Karena mamanya masuk rumah sakit, papanya jatuh di rumah, dan dia stres sekali dan mikirin orang tua. Dan akhirnya lagu ini memberikan dia damai sejahtera. Dia berdoa kepada Tuhan Yesus supaya Tuhan tolong orang tua dia yang jauh dari dia. Dan akhirnya jenderal atau kepala ini terima Yesus. Dan satu camp itu semuanya terima Yesus. Karena ada satu anak yang tidak takut melayani Tuhan, tidak takut menyanyi untuk Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Mari kita sama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas firman Engkau yang mengatakan, Tuhan, Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Biarpun kita dipukul seperti anak muda yang tadi, dipukul, dicaci maki, Tuhan Yesus, Engkau tidak pernah meninggalkan kami, sekali-kali pun tidak. Terima kasih Tuhan atas kesaksian dan firman Engkau. Berkatilah dokter, berkatilah pemimpin bangsa negara ini, dan berkatilah saudara seiman kami. Kuatkanlah iman mereka dan jagalah kesehatan mereka. Dalam nama Engkau Tuhan Yesus, kami telah berdoa. Haleluya. Yang ku perlu, tak pernah kau biarkan, tak kau tinggalkan. Hidupku ada di tanganmu,
Yesus.